Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mumpung ada waktu ada pertanyaan dari perkuliahan Tarbiyah Islamiyah. Kalau tidak keliru yang belum dijawab, pertanyaan bagaimana cara kita merubah mindset pikiran kita agar tidak selalu memikirkan tentang duniawi, tapi lebih memikirkan tentang akhirat. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jawabannya bahwa orang kalau banyak bergaul dengan manusia yang kategorinya manusia itu ibaratnya seperti racun, ya. Jadi ulama pensucian jiwa tazkiyatun nafas itu menjelaskan ada 3 jenis hakikat teman. Pertama, teman seperti gizi, ya. Teman seperti gizi. Yang kedua, teman seperti obat, dan yang ketiga, teman seperti racun. Nah, siapakah teman yang seperti gizi? Itu adalah ulama, orang-orang yang soleh, ustadz, ya, guru, kiai, ya, yang selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Pentingnya kita mempersiapkan kehidupan akhirat, bekal menuju akhirat. Bahkan kata Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan, ya, kehidupan setelah kematian, yakni memikirkan kehidupan di akhirat kelak. Itu baru orang yang cerdas, kemudian dia mau mempersiapkan bekalnya, ya. Mandana kais, ya, siapa orang yang cerdas? Ialah orang yang memikirkan kehidupannya setelah kematian. Kemudian yang kedua tadi, teman seperti obat, ya. Obat ini teman bisnis, ya, urusan dunia, urusan untuk sekedar mempertahankan hidup, untuk sekedar, ya, kalau kita sakit kan minum obat seperlunya, tidak minum obat terus-terusan. Kalau sudah sembuh ya sudah, ya. Artinya kalau kita sudah punya uang, dapat gaji, bekerja, punya teman, seperlunya, waktunya pulang, ya pulang, tidak pagi siang sore kerja terus, atau bisnis terus, atau di sawah terus berkebun terus, tidak mau membatasi, ya, apalagi sampai numbur urusan ibadah. Nauzubillah, itu orang yang lalai. Ya, dunia ini hakikatnya sebagai sarana, bukan tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, teman seperti racun. Lah ini supaya, ya, kita itu pikirannya tidak mikirkan dunia terus. Ya, hati-hati milih teman. Nah, teman seperti racun ini teman yang selalu ngajak maksiat. Ya, dunia memang boleh dikejar, wabtaghi fi ma atakallaha wa darul akhirat. Dan suruh mengejar akhirat, wala tansa nasibaka mina dunia, tapi juga enggak boleh lupain dunia. Namun demikian pada porsinya yang secukupnya. Teman-teman yang seperti racun ini harus dihindari. Ngalang-ngalangi kita ibadah, ngalang-ngalangi kita amal soleh, malah nyuruh maksiat. Sehingga pada akhirnya kita terlena dalam kehidupan dunia ini, dan akhirnya kita, ya, karena agama kita tergantung
teman kita, sehingga mindset, cara berpikir kita ya dunia, keracunan gitu. Maksiat isinya dunia kan kenikmatan, syahwat, harta, kedudukan. Yang dipikirkan pagi siang sore bagaimana bisa kaya, bagaimana kalau yang kuliah nanti bisa nilainya bagus dan bisa dapat beasiswa mungkin. Dunia lagi, setelah lulus pengen jadi pegawai, seakan-akan ya kesuksesan hanya melalui status ASN, ya, yang akhirnya apa? Berbagai cara ditempuh. Kalau sudah cari pegawai baru, ya, dia merasa puas, punya jabatan, punya kedudukan. Kalau kemudian berikutnya sudah terpenuhi, ya pengen urusan lawan jenis, syahwat. Ya, nah ini ketika kita berteman dengan yang salah, ya agama kita tergantung teman kita. Nah, supaya memikirkan akhirat, ya kita harus banyak menuntut ilmu. Apa-apa itu dengan ilmu. Jangan sampai waktu yang ada, umpamanya waktu itu kemudian diberikan status. Apakah kita dalam waktu menit detik ini, ya detik dan menit saat ini beramal soleh atau beramal kefasikan atau dosa, atau perbuatannya haram, atau perbuatannya makruh, atau perbuatannya mubah, atau perbuatannya itu sunnah. Nah, semuanya jawabannya waktu, ya. Waktu yang kita miliki ini diisi apa? Ya, oleh karena itu hati-hati dalam bergaul dan pastikan sebelum melakukan sesuatu, ya, dipikirkan dulu. Afala yatafakkarun, apa manfaatnya bagi kehidupan dunia saya? Apa manfaatnya bagi kehidupan akhirat saya? Maslahat dan mudaratnya harus dipertimbangkan. Baru kemudian melakukan sesuatu. Ilmu, ya, makanan akal itu ilmu, kemudian hati tempatnya iman, dialog, ya. Akal memberi petunjuk dengan ilmu yang masuk, panca indera belajar, hati kemudian ada iman yang di situ hati itu kemudian memberikan keputusan, ya, atas dasar pertimbangan apa dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu orang bisa baik itu karena punya ilmu. Orang bisa berubah, mungkin dulunya tidak baik sekarang jadi soleh, solehah, itu karena ilmu. Segala sesuatunya karena ilmu. Dan kemudian dari ilmu itu melahirkan pemikiran yang benar, sehingga melahirkan apa? Keputusan dalam hati, di mana hati sebagai raja melahirkan keputusan yang benar, yang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru kemudian dia mengambil keputusan, jadilah perbuatan, sehingga perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik atau amal-amal soleh. Itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang belum pas, nanti bisa dikaji kembali. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.